Minggu lalu kita membuat contoh autoencoder yang arsiteknya seperti ini. Kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk mereduksi ukuran. Jadi inputnya itu gambarnya besar, terus dikecilin jadi feature yang kecil. Nah, itu namanya mengencode. Ini namanya encoder. Jadi gambar yang besar bisa jadi kecil. Nah, tapi kalau kecil terus kita mau lihat gitu langsung, mungkin kita kesulitan untuk melihat ini gambar apa ya gitu, sehingga perlu decoder. Jadi data yang kecil itu digedein lagi dengan suatu cara, yaitu namanya decoder. Kemudian gambar yang muncul itu akan mirip dengan aslinya. Nah, itu yang lalu. Dan memakai apa? Data MNIST. Nah, ini ada angka 4 menjadi angka 4 lagi. Nah, yang di sini 28 ya 28. Yang kemarin ini tinggal berapa? 7 kali 7 ya. Tapi 4 channel. Jadi tetap sedikit lebih sedikit lebih kecil lah. Berapa persen kemarin? 25% atau 30%, saya lupa. Nah, hari ini kita akan buat yang ini. Jadi input image-nya itu kotor, ada noise-nya kayak gini dan harus diperbaiki. Nah, kita pakai MNIST saja yang kecil, tetapi kalian bisa mengubah foto dengan foto yang biasa. Foto biasa kan banyak yang jelek-jelek. Nah, caranya gimana untuk mentraining dengan data yang misalnya foto keluarga atau apa? Kalian carilah foto keluarga yang bagus-bagus dulu, yang bagus-bagus itu sebanyak kalian dapat, terus diganggu, dikasih kotoran, noise dan sebagainya, kemudian di training supaya bisa mengembalikan. Nah, nanti kalau ketemu foto keluarga yang noise, yang sudah tua atau di mana yang banyak cacatnya, itu dimasukkan, nanti dia akan bersih seperti ini. Nah, itu hari ini kita akan belajar itu, tapi datanya tetap pakai MNIST supaya cepat selesai. Dan tadi sudah saya akan menerangkan aja. Selain itu, saya juga nyoba-nyoba membuat pewarnaan. Di sini ada enggak? Coloring. Nah, ini contohnya image coloring itu kayak gini. Jadi kita punya foto, misalnya foto yang masih grayscale, terus dimasukkan ke dalam autoencoder, terus dia akan menjadi bagus. Tapi datanya bukan foto, nanti terlalu besar. Tetap pakai MNIST dan juga pakai CIFAR 10. Oke. So, hari ini belajar itu. Start di Google Colab yang kemarin. Ini kemarin yang sudah saya bagi, saya kira ini ya. Jadi kita pakai TensorFlow dulu. Sebenarnya pakai PyTorch juga lebih keren. Biasanya untuk riset itu pakai PyTorch. Tapi kita belajar dari awal sudah pakai TensorFlow, nggak masalah. Dengan harapan nanti kalau bikin dashboard di Google itu akan lebih mudah. Oke. Ini yang kemarin kita membentuk neural network
yang dari TensorFlow. TensorFlow itu punya program neural network yang dari Keras. So dari Keras akan diambil fungsi-fungsi yang penting untuk membangun model. Nah, datanya kita ambilkan dari dataset MNIST. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin. MNIST-nya kita load. Terus kita lihat type-nya apa. Type-nya masih UIN8 aslinya. Jadi unsigned integer itu bilangan positif ya. Integer yang positif. Unsigned, tidak ada tanda negatif positifnya. Terus integer ukuran kecil. Ya, kalau integer yang ukuran panjang itu long in atau apa. Nah, data yang UIN 8 tadi kemudian dinormalisasi, dibagi dengan angka maksimum yaitu 255 menjadi angka dari 0 sampai 1, tapi masih float 64. Ini adalah cara menyimpan bilangan di komputer. Itu ada yang mode double atau float 64, ada yang float 32. Nah, karena ukuran yang 32 itu yang lebih kecil, biasanya akan lebih cepat untuk training, dan itu menjadi defaultnya neural network di TensorFlow yang bilangan float, itu ada koma berapa gitu dia di angkanya, itu memakai float 32, sehingga kita pakai perintah S-type gitu ya, ubah yang asli menjadi float 32, caranya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah belajar ini juga, extend sama X-testnya sudah dibagi aslinya seperti ini, 6:1. Kemudian untuk neural network itu biasanya punya 4 dimensi. Ini dia. Sehingga perlu ditambahin, di reshape atau ditambahin. Sehingga yang tadinya sensornya itu ini 3, ada 3 ukuran, dimensi 3 menjadi dimensi 4 ya. Ada bagian yang terakhir itu 1, walaupun 1 ini tidak mengubah apa-apa, tapi kita tahu bahwa itu berarti 1 channel warna. Misalnya ini grayscale berarti hanya 1 blok warna. Kalau RGB berarti yang berwarna itu 1-nya diganti 3 warna. Kalau kalian menggambar ada transparansinya, transparan gitu, ada yang tidak transparan, ada yang transparan dan sebagainya, itu berarti tambah 1 channel lagi, ada 4 gitu. Jadi pakai PNG bisa, itu membuat channel yang berikutnya yang mengukur tentang transparansinya. Nah, kemudian kita membangun encoder sama decoder. Tadi kalau dilihat dari bentuk bentuknya itu akan seperti kupu-kupu ini, sehingga kita juga membangun seperti kupu-kupu persis. Ukuran neural networknya misalnya 32, kemudian ke bagian terakhir itu ukurannya tertentu, kemudian dibalik ukurannya. Ini modelnya untuk apa? Encodernya
seperti ini, dia akan menghasilkan 7 kali 7 kali 4. Jadi terakhir dia akan mempunyai namanya latent matrix 7 kali 7 kali 4, kayak gambar 7 kali 7 tapi 4 channel, yang kebetulan ini sedikit lebih kecil daripada ukuran aslinya. Kemudian decoder adalah membalik. Jadi ini adalah sayap kubu sebelah kanan. Kalau dilihat seperti ini, dia akan output shape-nya itu akan sama dengan aslinya 28 kali 28 kali 1. Ini adalah gambar aslinya. Nah, autoencoder adalah gabungan dari encoder sama decodernya digabung sehingga punya seperti ini, input encoder sama decoder. Oke. Ini adalah arsitek lengkapnya. Ukurannya lihat 288, ini dari 32 menjadi 744, terus dibalik 774 28281. Oke. Kemudian compile, fit, ini sudah selesai ya kemarin ya. Kemudian kalau ada image, misalnya ini tes 10 image saja, dipredik menjadi decoded image, kemudian bandingkan hasilnya antara antara asli sama yang dikembalikan ulang. Jadi atas sama bawah itu mirip ya. Satunya asli, yang bawah itu hasil decodingnya. Jadi kalau lihat yang bagian encoding saja, yang bagian encoded, jadi ambil encodernya doang, terus digambar apa yang terjadi. Ini caranya. Kemarin sudah ya. Nah, akhirnya ini yang ketemu, yang tengah itu. Jadi gambar aslinya yang kiri, terus di encoding, ketemu gambar yang jelek, tapi ukurannya kecil banget. Ukurannya lebih kecil. Terus dari data yang kecil ini harus digedein lagi sesuai dengan aslinya, terus yang terbangun yang kanan. Nah, itu adalah pelajaran yang kemarin. Ketika kita bikin fittingnya sebelah mana? Cek di atas. Nah ini, kemarin videonya terhenti di sini ya, karena laptop saya tiba-tiba disconnect dari hard disk. Nah, lihat bahwa inputnya dan outputnya itu sama. Ini ada input, output. Jadi biasanya kan model training itu ada X, ada Y. Dia akan membuat regresi, membuat klasifikasi. Jadi ada X dan Y. Nah, ini X-nya adalah X-train, Y-nya juga X-train itu sendiri. Jadi sama, karena dia hanya mengecilkan kemudian mengembalikan ke yang sama. Jadi dia X sama Y-nya sama persis, yaitu X-train sama X-train, karena hanya mengecilkan doang kemudian membesarkan, dan seharusnya prediksinya harus sesuai dengan aslinya, sehingga encodernya atau encodernya seperti itu inputnya ya. Oke.
Nah, hari ini kita belajar yaitu mengembangkan ini untuk noise. Nah, ini bagaimana caranya menghilangkan noise. Nah, tadi gambar yang asli kita kasih noise dulu. Jadi ini saya ambil lagi dari dataset load, kemudian di normalisasi seperti di atas. Ketika normalisasi juga langsung diubah menjadi float 32, kemudian ditambah channelnya menjadi 4 dimensi, tadinya 3 dimensi doang menjadi 4 dimensi, kemudian gambar yang asli tadi ditambahi noise. Ini ditambah noise. Pakai apa? Pakai random normal. Jadi karena ekstremnya itu sudah 0 sampai 1, maka noise vektornya ukurannya berapa? Noise vektornya 0,4, ini berarti gede sebenarnya ini ya. Noise vektornya terlalu gede. Nah, kemudian ketika kita menambah noise dengan amplitudo 0,4, seharusnya hasilnya di antara 0 sama 1. Tapi kalau noise-nya terlalu gede nanti bisa minus sama positif 1,1, 1,2 atau minus 0,1, minus 0,2 gitu. Nah, supaya minus sama yang lebih dari 1 itu hilang, pakailah clip. NP clip dari 0 sampai 1. Nah, berarti yang di atas 1, misalnya 1,2, itu menjadi 1. Yang di bawah 0, misalnya minus 0,1, itu menjadi 0. Itu caranya clipping data pakai NP clip. Jadi data yang terlalu gede, yang melebihi batas, bisa di clip, dihilangin. Nah, encodernya sama seperti di atas, tapi karena yang atas itu tujuannya mengecilkan ukuran image menjadi apa, yang asli dari besar menjadi kecil. Kalau yang ini kan apa, noise-nya dihilangin, jadi tidak perlu mengecilkan juga gitu. Sama besar juga nggak masalah. Sedikit lebih gede boleh nggak? Boleh, tapi biasanya auto encoder seperti kupu-kupu mengecil sih, walaupun tidak sangat kecil di tengah. Tapi kalau di tengah lebih besar, saya kira juga tidak masalah. Jadi kupu-kupunya gendut di tengah, saya kira tidak ada pembatasan. Nah, ini dibuat dengan ukuran di tengah itu menjadi 7x7x16 ya. Yang tadi 774 ya, ini 16. 16-nya bisa diatur di sini ya. Perbedaannya ini saja, ukurannya apa, tidak harus mengecil, ini sama mesinnya. Terus decodernya dari ukuran 7x16, encoder shape-nya itu kemudian dijadiin diteruskan ke decoder. Caranya bikin decoder seperti ini, jadi kembalikan mir semula, tapi yang berbeda hanya bagian terakhir. Nah, bagian terakhir itu belum, ini masih sama, ini kan denoising ya, berarti sama persis. Jadi bagian terakhir juga akan membuat ukuran yang sama sehingga kembali ke 28 kali 28 kali 1. Kemudian buat auto encoder, yaitu gabungan antara encoder sama decoder. Kemudian compile,
Nah, kemudian train. Jadi sama. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi, ketika yang pertama itu mengecilkan gambar, di sini X sama Y-nya, kalau yang di atas sama, kalau yang di sini berbeda kayak gini. Jadi yang dimasukkan sebagai X, input X adalah extreme yang ada noise-nya, kemudian Y-nya adalah extreme yang bersih. Oke, jadi ini sama-sama X, tapi X yang noisy sama X yang bersih. Jadi kalian bisa ganti gambarnya, gambar foto family sebanyak mungkin. Yang satunya bagus, satunya noisy. Berarti start dari mengumpulkan yang bagus dulu, kemudian dikasih noise dulu untuk training. Setelah itu, ketika menemukan foto yang ada noise-nya, tinggal masukkan ke autoencoder. Nah, kemudian setelah di fitting, digambar. Oke, gambarnya juga sama seperti kemarin. So, yang ini sudah. Nah, ini dia hasil gambarnya. Jadi, start dari yang noisy, yang berantakan banget ini, masuk autoencoder jadi cantik. Nah, dibandingkan aslinya yang bawah, itu ya walaupun tidak terlalu sama, misalnya angka 7 ini kelihatannya, jadi angka 7 ini sedikit beda bentuk ya. Karena noise-nya saya kira gede banget di bagian 7-nya ini. Tapi lumayan banget nih. Jadi dia memperbaiki image dengan sangat baik. Ya. Nah, satu ini pun ada banyak noise besar di luar. Nah, ketika di autoencoder dia bersih itu, yang tinggal di tengah doang. Nah, ini bisa sangat bagus untuk tidak hanya untuk image, tetapi saya kira untuk lagu, rekaman gitu. Jika rekamannya berisik, ada bunyi hujan atau mungkin bunyi orang ngobrol dan sebagainya, semoga itu bisa dihilangkan. Caranya apa? Ya, caranya rekamlah atau pakailah rekaman suara yang cantik dulu, yang tanpa noise. Kemudian rekaman itu ditambahin noise. Noise-nya mau suara panci kayak atau nadanya beda. Jadi nadanya yang aneh. Misalnya hujan atau apa, air mendidih dan sebagainya, ditambahkan ke dalam suara itu. Kemudian itu di training. Nah, kemudian coba autoencodernya bisa membuang suara-suara jelek gitu atau enggak. Untuk yang pinter nyanyi, coba punya suara cowok sama cewek gitu. Terus dipisah antara cewek sama cowok. Jadi suara cowok dihilangkan dengan cara seperti ini. Saya kira ada kans bisa. Tapi supaya benar-benar bersih memang harus membuat yang cukup besar ya modelnya. Oke. Jadi noise ke denoise menjadi bagus dengan cara autoencoder. Sekarang yang lain. Ini kan aslinya kan tidak punya warna ya. Nah, anggaplah arsinya punya warna gitu. Terus ketemu yang tidak berwarna mau diwarnai. Nah, ini modelnya. Kita mau membuat mengubah
image dari yang tidak berwarna menjadi berwarna. Caranya gimana? Nah, kalau ini saya ambil dulu datanya MNIST yang masih grayscale. Ini masih grayscale yang tadi kita buat, tetapi terus saya tambahin sendiri dengan color RGB gitu ya. RGB-nya ini ya karena ada 10 warna, saya tulis kira-kira ada yang dominan atau enggak gitu. Kalau 1 0,3 0,3 itu yang dominan kan red ya. Red lebih dominan. Kalau 0,3 1 0,3 ini green yang dominan. Oke. Ini nanti ditambahkan ke gray. Jadi yang gray itu ditambahkan ke dalam data yang ada ya, menjadi RGB. Jadi yang channelnya cuma 1 tadi RGB jadiin 3. Terus tambahkan. Oke, setelah ditambahkan di klip lagi ya. Kalau dijumlahkan kan bisa lebih dari 1 ya. Sehingga diklip kembalikan 0 sama 1. Ini angka ini bisa diubah-ubah ya supaya yang paling kecil ini berapa? 0,2. Ini terlalu terang, terlalu cerah. Berarti ini misalnya 0,1, yang 0,3 jadi 0,1 dan sebagainya. Supaya tidak terlalu cerah. Nah, kenapa saya bikin gitu? Karena image aslinya itu gray, bukan colorful. Nah, sehingga saya butuh mengubah image dulu dari gray ke color, terus nanti di auto encoder diinputkan yang gray saja, terus hasilnya harus colorful. Nah, oke. Jadi inputnya tetap yang sama, itu 28 kali 28 kali 1 itu adalah image aslinya yang grayscale. Kemudian buatlah encoder. Sama persis. Nah, kebetulan ini membesar ya. 32, 64, kemudian 128 itu membesar ini. Terus ini mengecilkan lagi yang 128 di upsampling, kemudian dikembalikan ke yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ukurannya beda dengan aslinya. Nah, ada summary enggak? Oh, nanti ada plot summary saja. Nah, ini di auto encoder summary saya perlihatkan dulu. Ini hasilnya. Summary-nya di mana ya? Tidak kelihatan. Nah, ini dia. Ini aslinya 2828,1 karena grayscale. Kemudian ini kan malah membesar toh ukurannya. Terus ukuran terakhir adalah ini yang tengah, 7718, kemudian ini dikembalikan. Nah, step terakhir beda. Step terakhir ukurannya tidak 28281 yang grayscale, tetapi RGB. Jadi ini ada 3-nya. Nah, supaya berwarna. Jadi bedanya di sini. Nah, ketika itu sudah jadi, di feed-nya adalah ini.
X-nya adalah yang grayscale, kemudian Y-nya adalah yang color, yang ada warnanya. Nah, sehingga ketika ini di fit, kemudian di plot hasil autoencodernya, nah ini inputnya, terus dia menjadi berwarna. Nah, ketika mentraining saya harus punya yang predicted itu yang bawah ya. Jadi aslinya tidak berwarna, tapi saya perlu membuat warna dulu supaya punya dataset berwarna. Jadi yang tengah itu adalah foto yang seharusnya ada, foto yang ada warnanya. Terus yang atas adalah foto yang nggak ada warnanya. Terus ketika diprediksi harusnya sama persis dengan yang ini, target color sama predicted. Nah ini dia. Nah, yang dua kita lihat kan tidak terlalu sama warnanya ya, predictednya masih banyak kotornya, bilangan duanya oke, tapi warna backgroundnya sudah sedikit beda. Jadi tidak 100% menyesuaikan. Ini lumayan. Warna dominannya masih oke. Angka 9, angka 5 ini sedikit nggak beres. Jadi aslinya harus bersih ini, tapi ketika pewarnaan malah lebih cantik. Angka 5 ini juga ya, dia warnanya lebih cantik lagi. Nah, berarti kalian bisa start dari sebenarnya tidak mewarnai dulu, tapi start dari punya foto berwarna dulu, baru di grayscale-kan, baru dikembalikan. Nah, saya sudah buat itu, tapi dengan apa? Data Sivarten. Ini kalau punya datanya random, terus dimasukkan ke autoencoder yang sudah di-training tadi, data random ini menjadi punya warna. Warnanya ya kacau kayak gini, sesuai dengan hasil training di atas. Nah, berarti ada potensi ya untuk mengubah foto lama menjadi berwarna. Nah, Sivarten sekarang supaya jadi contoh. Sivarten itu apa? Nah, Sivarten itu dataset yang sudah berwarna kayak gini. Ya, ada SIP, DOC, DIR, dan sebagainya, itu sudah berwarna sebenarnya. Nah, ini kita buat grayscale dulu, dari RGB menjadi grayscale sebagai pasangan antara apa? Yang grayscale sama berwarna. Nah, kemudian di training. Kemudian kalau ada yang grayscale dikasih warna, apa yang terjadi? Jadi datasetnya ambil dari Sivarten, load, terus kayak tadi extract extract-nya diubah, dinormalisasi, kemudian di-convert ke grayscale, ini secara manual. Jadi yang red dikalikan 0,299, green dikalikan 0,587, red kalikan ini, ya jadi grayscale. Nah, setelah jadi gray, itu yang akan jadi inputnya. Nah, encodernya sama kayak tadi ya, yang atas sini 3264128, sini dibalik. Terus yang terakhir juga ukurannya tetap sama dengan
RGB. Jadi inputnya grayscale, terus outputnya RGB. Terus train, terus predict, terus plot. Sama persis yang di atas. Ini kalau lagi sekali ambil si parten, maka dia akan download dulu. Nah, dari konstruksi modelnya kita lihat inputnya segini 32 kali 32 kali 1, terus layer-layernya kita lihat ini mengecil, cuma besar bagian channelnya. Terus plot, hasil plotnya mana? Nah, ini dia dari grayscale kemudian diwarnai. Tapi kita lihat aslinya warnanya lebih tajam, lumayan sih. Jadi dari yang benar-benar grayscale menjadi sedikit ada warnanya, tinggal epohnya mungkin ditambah atau ininya modelnya ditambah layer-layer. Nah, itu cara mewarnai. Jadi kalau ini bisa jadi ide kalian mewarnai foto-foto keluarga, foto yang lama kakek nenek dulu belum punya warna, dikasih warna kayak gini. Nah, materi saya neural network cukup sampai sini. Saya teruskan yang lebih berat di deep learning. Kuliahnya selesai dengan cepat, saya senang. Tinggal TAS-nya besok 2 jam. Ada pertanyaan? Halo? Question? No question, that's fine. Pertanyaan dari Felix. Topiknya bebas enggak. Jadi pertanyaannya fix dari saya. Jadi seperti tes karena sekarang banyak S1-nya. Jadi saya samakan soalnya kayak S1, ada soal dan kalian jawab. Nanti soalnya saya share pas jam CAS. Dan boleh memakai ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya. Tugas saya adalah membuat soal supaya mereka kesusahan membaca. Jadi DeepSeek sama atau ChatGPT sedikit ribet ngurusin soal saya. Jadi kalian yang perlu sedikit berinovasi, lihat apa yang terjadi nanti dengan TAS ini ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sudah. Saya punya waktu persiapan untuk kuliah berikutnya 1 jam. Oke, terima kasih ya. Dan sampai jumpa kuliah deep learning di semester berikutnya.